Maka kalau itu artinya kita hukumnya yang perlu kita bahas adalah ya hukum ta'awun ala itsmi wal udwan. Apalagi kalau kita melihat hadis Nabi SAW bahwa Rasul mengatakan yang bahkan itu memasukkan api di dalam tubuh kita, masukkan api neraka dalam tubuh kita, bahkan disedekahkan pun tidak berpahala. Dalam hadis riwayat Ahmad itu sampai dikatakan sedekah dari barang yang haram itu tidak berpahala sama sekali. Zina dosa besar, menzinai ibunya lebih besar lagi. Itu oleh Rasul dikatakan dosa paling kecilnya. Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksinya, dan juga saksinya. Saksi aja kena. Jadi ternyata semua yang terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di El-Kalam, Lembaga Kajian Islam dan Konsultasi mengenai Keislaman. Dan hari ini menarik apa yang sedang ramai di antara strategi marketing dengan cara bagaimana pakai media sosial. Bagaimana hukum Islam terhadap itu, karena sebetulnya bahwa apapun yang dilakukan harus secara etikal. Artinya etika bisnis itu juga menentukan apakah perdagangan nanti menjadi halal atau haram. Karena jangan sampai haram bukan sekedar zatnya, tapi juga proses dan bagaimana manajemen proses yang terjadi. Makanya di dalam Islam bukan sekedar halal zatnya, tapi juga halal yang berkaitan dengan cara memperolehnya, bahkan cara mengeluarkannya. Karena mengenai harta itu ada dua pertanggungjawaban. Dan ini menjadi penting karena perniagaan itu menjadi banyak disebut di dalam Al-Quran. Bahkan 90% lebih rezeki itu ada di perniagaan. Maka Allah mengisyaratkan surga pun dengan baik, dengan satu jual beli. Kebetulan ada penanya yang sekarang langsung ke El-Kalam. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lucky. Saya mau tanya, akhir-akhir ini ada banyak fenomena Ustaz terkait bank-bank yang memberikan promo cashback yang sangat menggiurkan. Jadi misalnya saya install aplikasi bank tersebut, bank konvensional tersebut saya install, lalu saya top up katakanlah 100.000, nah itu saya invite, mengundang teman saya untuk menginstal aplikasi ini. Nanti mereka akan memberikan reward sebesar 25.000. Lalu ketika teman ini top up lagi 100.000, saya akan mendapatkan reward lagi 25.000. Dan ini uploadannya banyak, jadi bisa sampai 5.000 per hari. Jadi artinya semakin banyak saya menginvite teman, semakin banyak reward yang akan saya dapatkan. Nah, reward ini itu bisa langsung ditarik. Artinya tidak ada mekanisme yang memberatkan. Lalu teman saya yang nabung juga, yang mendeposit, bisa langsung menarik kembali uangnya tanpa ada potongan-potongan. Nah, kurang lebih itu untuk gambaran awalnya, Ustaz. Itu keuntungan yang didapatkan oleh perbankan apa dengan itu? Dengan itu, yang pertama karena ini bank digital, Ustaz, jadi pertama bank tidak memerlukan cabang. Artinya biasanya uang yang tadinya dipakai untuk buka cabang di kota ABCD ini dialihkan jadi untuk referral, untuk marketing seperti ini. Ya. Oke. Keuntungannya ketika nasabah banyak
dana yang mereka kumpulkan banyak. Artinya bahwa cukup dengan dia deposit 100.000 tapi dapat cashback, itu dapat cashback. Ya. Dapat reward Ustaz. Reward. Hadiah. Ya. Ya. Jadi ini bukan deposit yang harus ditahan selama sekian hari, tidak. Asal transfer saja, transfer, lalu diambil lagi di hari itu juga. Jadi hanya untuk jadi ada sistem ngakali ya, pokoknya kita dapat reward langsung diambil lagi nggak masalah. Ya tidak masalah. Misalnya kita mau nabung, hari ini mau kita pakai lagi uangnya, ya tidak masalah seperti bank-bank lainnya gitu. Iya, oke. Ada syarat minimal. Minimal itu 100.000 Ustaz. Oke, baik. Ada pertanyaan dari sebelum kita bahas? Sudah cukup. Cukup? Baik. Terima kasih Mas Zeki. Insya Allah akan kita bahas bagaimana Quran dan hadis dan dari pendapat ulama mengenai masalah ini. Silakan, siapa yang mau menanggapi dulu? Ya, saya. Ya. Jadi ya ini memang promo lah ya. Kita sebut aja bank konvensional, daripada dia membuat cabang, pasang baliho, pasang apa, mending promo, menarik sebanyak-banyaknya orang untuk buka rekening atau punya rekening di bank tersebut. Sebelumnya ada cara yang sama, namun lebih sederhana. Kemarin datang seorang marketing bank konvensional juga, ini cerita ya, ke salah satu kiai lah ya. Dia minta, ini ada dana fresh money 200.000, tapi syaratnya harus buka rekening. Nanti secara otomatis 200.000 itu akan masuk di saldo. Diberikan kepada ketua takmir di setiap masjid yang ada di desa tersebut. Dia kasih 50 masjid lah, sampai 100 masjid. Dengan nominal berapapun? 200. Bukan, 200.000 dikasih, tapi walaupun dia nggak, nanti dibukakan, terus saldo itu ada. Artinya bukanya itu minimal Dikasih berapa? gratis. dia dikasih gratis, Dikasih gratis. free, Oke. langsung ada saldo. Ya. Intinya dia akan membuka sebanyak mungkin orang untuk membuka rekening di bank. Dia kan hampir sama Ya. kan. Kalau ini malah 200 kan. 200. 200. Maka kalau itu artinya kita hukumnya yang perlu kita bahas adalah ya hukum ta'awun ala ismi wal udwan. Apalagi kalau kita melihat hadis Nabi SAW bahwa Rasul mengatakan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibai. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mukilah apa itu? Ngasih makan. Ngasih. Yang ngasih ya. Yang korban jadi. Nah, orang yang dikasih. Gitu. Yang ngasih. Yang menjalankan uang. Yang jadi korban riba. Ya kan yang menjalankan uang, yang muter uang ya kan. Ya, artinya orang yang ngambil modal. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang menjalankan duit riba tadi, saksi dalam jual dalam muamalah riba ini, dan penulis. Semuanya terkena sistem. Sampai security-nya pun terkena. Karena dia menyaksikan sistem itu. Nah, kita sebagai orang yang beriman, atau kita yang tentunya orang Islam yang memiliki aturan perkara riba, Allah sudah jelas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma baqiya minar riba. Surat Al-Baqarah. Ya, wahai orang beriman, tinggalkanlah apa saja yang tersisa dari riba. Ya. Fa'ilam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau tidak, memandangkan perang nanti pada hari kiamat ya dengan Allah dan Rasulnya. Nah, ini pada ayat ini sudah ayat yang paling terakhir Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan muamalah yang berbau riba walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Artinya kalau kita dapat uang bonus dari sebuah bank konvensional, bonus ini ya bonus perputaran uang riba. Maka hukumnya juga riba. Kita juga diperintahkan untuk meninggalkan walaupun sedikit dari
perkara riba. Itu kalau untuk diri kita. Lah bagaimana kalau kita ngajak orang untuk join di sistem riba? Apa enggak dosanya lebih banyak? Ya, justru ini yang mungkin saya tangkap. Oke, posisi bank konvensional sendiri bagaimana Ya, dalam kalau pandangan Islam? bank konvensional yang berdasarkan sistem riba jelas haram, Ustaz. Ya, sebetulnya kalau sudah terjawab itu, semua yang berkaitan ya sudah terjawab sebetulnya. Kalau kita memang bank konvensional riba, meskipun di Indonesia saya pikir agak susah untuk menghindari bank konvensional karena sistem pembayaran kita terpaksa. Misalnya dari mulai kita masuk tol saja, kita ini bayar listrik segala macam itu yang tersedia itu juga bank konvensional. Jadi kalau akan datang sebuah masa riba itu memang luar biasa menggurita. Orang yang nggak menginginkan saja terkena debunya. Ya, itu yang disebut dengan terkena debunya tadi, imbasnya. Ya, maka sebagai seorang muslim ya kita harus bertahan semaksimal mungkin untuk tidak berhubungan dengan itu. Walaupun pada prakteknya terkena debunya tadi, mungkin transfer sebagai misalnya sebagai pegawai di pemerintah diwajibkan untuk deposit di perbankan bank konvensional ya dan seterusnya. Ya, Ya, ini bisa jadi istisnaan atau Ya. pengecualian ya yang memang tidak bisa dihindari kan gitu. Jadi untuk menjawab ini nanti pertama tentang bank konvensional sendiri itu bagian dari sesuatu yang harus kita pertanyakan. Karena ini juga kehati-hatian kita. Karena satu, hadis jelas orang yang tumbuh dari barang yang haram, riba itu diharamkan masuk surga. Jadi yang bahkan itu memasukkan api di dalam tubuh kita, masukkan api neraka dalam tubuh kita. Bahkan disedekahkan pun tidak berpahala. Dalam hadis riwayat Ahmad itu sampai dikatakan sedekah dari barang yang haram itu tidak berpahala sama sekali. Nah, jadi jangan sampai nanti kebaikan kita malah menjadikan kita menyangka kebaikan, tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang justru menjadikan keburukan bagi kita. Dan Ada tanggapan? Ya. dosa riba itu Melebihi Rasul mengatakan salah sab'una baba adnaha ka'ityani rajuli ummahu. Jadi dosa riba itu ada 73 pintu. Paling rendahnya itu seperti dosa paling rendahnya riba itu seperti seorang anak menggauli atau menzinai ibunya sendiri. Oke. Zina dosa besar, menzinai ibunya lebih besar lagi. Itu oleh Rasul dikatakan dosa paling kecilnya riba. ya. Ini yang kita harus benar-benar berwaspada terhadap permainan riba, dan itu fitnah bagi umat Islam. Karena bermuamalah dengan uang riba itu acap kali, apalagi kalau pembisnis. Ini kata seorang pembisnis ya. Orang kalau mau bermuamalah dengan bank-bank konvensional, kalau dia mau bekerja keras pasti untungnya. Karena persentase keuntungan bisnis dengan persentase riba yang mereka berikan itu jauh lebih banyak kan persentase keuntungan bisnisnya. Tapi ini memang ujian bagi umat Islam. Kalau toh ada sebagian fatwa ulama di Indonesia ya, misalnya NU dan seterusnya, itu karena memang bangsa ini belum bisa terlepas dari sistem riba. Bukan muamalah ribanya dipermasalahkan. Muamalah ribanya itu tetap riba. Tapi karena keadaan sosial yang mungkin kalau itu diharamkan akan terjadi chaos atau apa. Karena memang sistem atau perbankan yang berbasis riba itu kurang lebih ada 94% ya dibanding perbankan syariah. Perbankan syariah yang kekuatannya 6% saja di Indonesia ini. Itu pun sudah merger dari bank-bank konven yang punya corner syariah itu kalau dikumpulkan hanya 6% saja kekuatannya. Tapi sebenarnya sistem marketing seperti itu boleh nggak? Oh iya, kalau masalah marketing seperti itu sebenarnya nggak masalah ya. Dan juga ada bank-bank syariah yang platformnya seperti itu, platform Neobank. digital yang syariah itu juga ada, cuma memang volumenya sangat kecil. Kalau pemasaran seperti itu nggak masalah ya, karena itu kan mereka adalah biaya promosi ya, biaya promosi bank kepada publik, nggak masalah memberi hadiah seperti itu. Yang memang kita sorot adalah setelah kita telusuri bank tersebut itu memang
platformnya adalah platform riba, bank berplatform riba yang online, modelnya online. Online tentunya memberikan banyak keuntungan ya, diantaranya tadi disampaikan oleh Mas Yogi, ya biaya operasionalnya rendah dan biaya administrasinya juga rendah. Hanya saja memang bank ini itu berplatform riba yang baru membuat namanya marketplace, ya ingin menguasai marketplace, makanya membuat promo-promo seperti itu yang seolah-olah menggiurkan. Ya, sebenarnya di daerah pun banyak seperti itu, cuma volumenya kecil ya, sedikit ya. Jadi yang kita permasalahkan di sini adalah platform bank tersebut, yaitu platformnya berupa bank riba. Dan menurut Majelis Ulama memang sudah tidak ada toleransi lagi, tidak ada darurat lagi, tidak ada toleransi lagi terhadap bank riba, karena bank-bank yang berplatform syariah itu sudah ada di Indonesia. Meskipun kita punya nomor syariah, tapi kalau mau tadi beli tol, nanti transfernya masih ke bank konvensional sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Wi tadi. Nah, itulah yang disebut Ustadz Diki tadi, kita tidak bisa menghindarkan debunya riba. Kita bisa menghindari riba dengan kehati-hatian kita, ya, dengan bermuamalah dengan bank konvensional. Pembayaran apa-apa dilakukan dengan bank syariah, ya, pembayaran apapun melalui akun kita yang syariah, tapi tujuan yang kita transfer, tujuan yang kita tuju itu masih sering berupa nomor-nomor konvensional, itulah yang disebut Dunia riba. Untuk itu ya, kalau kita membantu nge-share ke orang lain, kemudian orang lain juga top up, kemudian juga nge-share, berarti kita sedang membantu mempromosikan bank yang berplatform riba tersebut. Itu Ustaz. Ya, termasuk jariah kejelekan. Ya. Ta'awun alal ismi nanti. Oke, masih ada lagi? Pertama di dalam surat Al-Baqarah 275 jelas wa ahallallahu baik wa harrama riba. Ini pertama, bahwa Allah menghalalkan perdagangan tetapi mengharamkan riba. Disambung di ayat 278, itu luar biasa ancamannya sampai kepada bagaimana orang yang nanti 278, 279 adalah neraka kekal. Biasanya neraka kekal untuk orang yang kafir, tetapi juga diancamkan juga kepada pelaku riba. Bahkan nanti ada 7 orang yang dilaknat. Di antaranya nanti adalah pelaku riba. Termasuk di antaranya nanti adalah orang yang firar anizahfi, orang yang dilari dari peperangan karena perzina. Kemudian orang-orang yang ada 7, boleh saya bacakan beberapa yang Rasulullah melaknat 7 golongan yang Allah laknat. Dari di antaranya adalah pelaku riba tadi, yaitu bagaimana riba dan juga perzina itu disetarakan. Jadi bahkan tadi sampaikan Ustadz Sigit tadi bahwa Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksinya, dan juga saksinya. Saksi aja kena. Jadi ternyata semua yang terlibat di dalam riba itu termasuk 7 orang yang akan dilaknat. Pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kedua adalah orang yang membunuh manusia tanpa alasan yang hak dan memakan riba, memakan harta anak yatim, dan lari dari peperangan sebagai pengecut. Dulu ada riwayat orang begitu perang lari, begitu ada rampasan dia baru datang, dan menuduh wanita yang baik-baik dituduh pada perzinaan. Maka kehati-hatian kita terhadap riba itu menjadi hal yang sangat penting, karena di lain riwayat bahkan dikatakan melebihi dosa menzinai ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ada tambahan lagi? Jadi kesimpulannya untuk Pak Yogi bahwa perilaku yang kaitannya dengan bank konvensional dan juga menyebarluaskan dan ikut membesarkan termasuk di dalamnya. Itu tidak boleh kita lakukan. Baik, jadi untuk mempertegas nanti jelas praktek riba itu nanti di dalam Al-Imran juga ada bagaimana afa untuk afa,
berlipat ganda, dan itu ada dalam sistem itu. Karena di dalam Islam hutang itu selamanya ya seperti itu, tidak bisa hutang melahirkan hutang. Jadi tidak ada beranak pinak itu. Hutang 5 juta sampai hari kiamat sudah tetap 5 juta. Tapi kalau praktek konvensional, hutang 5 juta dalam 5 tahun sudah menjadi 2 kali lipat. Nah ini kan at-afa mudha'afa. Begitu dalam surat Al-Imran ayat 130. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan terjawab, dan juga bagi yang lain tentu kalau masih ada sesuatu yang kurang jelas silahkan layangkan untuk dipertanyakan kembali di El-Kalam, Lembaga Kajian Islam dan juga konsultasi mengenai keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El-Kalam.